Si Grandong sebentar lagi akan lahir. Cepat, sebelum terlambat. Di mana tempat Rinata? Panglima dapat melihatnya. Gelap. Terpaksa kita harus melacak seluruh hutan ini. Ayo, jangan buang waktu. Kita rambah hutan ini. Kiai! Sembara! Mana Rinata, Kang Jampak? Rinata jatuh ke tangan Mak Lampir. Entahlah, tiba-tiba saja Mak Lampir ada di situ. Bagaimana keadaannya? Saya tidak tahu, Kiai. Saya tidak kuat melawan Mak Lampir. Saya benar-benar cemas memikirkan nasib Rinata. Maka itu saya kemari untuk mencari bantuan. Tunjukkan saja tempatnya. Di sana, ikuti saya. Kamu ikut saya saja, Sembara. Yakin aku tahu tempatnya Mak Lampir dan Rinata. Masa kamu gak percaya sama saya? Nanti nyasar, Sir. Sudahlah, satu orang saja yang jadi penunjuk jalan. Biar Datuk Jampak saja yang paling depan. Kamu tidak percaya dengan kecerdasanku, Sembara? Percaya, Sir, percaya. Tapi kau cerdas kalau kenyang. Kalau lapar 2 tambah 2 kau bilang setengah. Semele kete. Itu namanya penghinaan terhadap kemerdekaan saya. Oh, Jalan Taka. Oh, Nursila. Oh. Saat-saat yang dinantikan oleh Mak Lampir dan golongan siluman akhirnya tiba. Anak siluman yang digadang-gadang menjadi pemimpin aliran hitam telah lahir dari rahim Renata melalui ritual hitam yang mengerikan. Prosesi tersebut dipenuhi dengan mantra-mantra gaib dan pengorbanan besar. Renata, yang tak berdaya setelah mengandung siluman dalam rahimnya, akhirnya harus meregang nyawa sebagai tumbal dari ritual kelahiran ini. Jeritan memilukan terdengar saat kehidupan terakhirnya direnggut. Sementara para siluman bersorak menyambut kelahiran makhluk yang kelak menjadi ancaman besar bagi dunia manusia. Pada saat bersamaan, Kiai Jabat, Kiai Ageng Jembar Jumantoro, Kiai Basari, Nyai Bidara, Sembara, Panglima Kumbang, Datuk Ranggasana, dan Rindi Antika tiba di lokasi ritual dengan penuh kewaspadaan. Mereka telah bersiap menghadapi Mak Lampir dan para sekutunya untuk menggagalkan rencana jahat ini. Namun, usaha mereka tak mudah. Ketika mencoba menangkap bayi siluman yang baru lahir itu, mereka dikejutkan oleh kekuatan luar biasa yang sudah dimilikinya. Bayi siluman itu, yang diberi nama Grandong oleh Mak Lampir, mampu melawan bahkan sebelum sempurna menguasai kesaktiannya. Serangan bertubi-tubi dari para pendekar dapat dipatahkannya dengan mudah. Sembara, salah satu pendekar terkuat, bahkan mengalami kesulitan besar dalam menghadapi serangan Grandong yang masih bayi namun sudah memiliki aura jahat yang kuat.
Pemuda itu terkena ajen jahat Mak Lampir, Kiai. Iya, aku tahu. Mari kita bebaskan. Cari Grandong, jangan sampai lolos. Si Grandong pasti bersama Mak Lampir. Rinata? Diajeng Rinataku. Di mana dia? Di mana kamu? Oh, Rinata. 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 Diajeng Rinata. Kakanda datang. Kamu tega meninggalkan Kakang sendirian. Panglima, apakah Mak Lampir sudah keluar dari hutan ini? Aku tidak bisa melihatnya, Pangeran. Grandong mempunyai kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa aku tembus. Rindi! Rindi Antika! Mana Rindi Antika? Tidak tahu, Guru. Bukankah tadi bersamamu? Benar, tapi sepertinya Rindi Antika mengejar Jatmiko ketika Jatmiko berlari kabur. Mengejar Jatmiko? Iya. Bahaya. Jangan-jangan... Bagaimana, Kiai? Cucuku mengejar Jatmiko. Dia bisa celaka jika jatuh ke tangan Mak Lampir. Bagaimana menurut Kiai? Melihat situasi yang semakin tak terkendali, Mak Lampir segera melarikan diri dengan membawa Grandong, menjauhi para pendekar yang terus mengejarnya. Kejar-mengejar berlangsung hingga ke dalam hutan belantara yang lebat dan penuh energi mistis. Para pendekar menyadari bahwa pengejaran ini akan semakin sulit jika mereka tetap bersama dalam satu kelompok. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk membagi diri menjadi dua rombongan agar pencarian menjadi lebih efektif. Kiai Jabat ditunjuk sebagai pemimpin utama, sementara Sembara dan Kiai Basari memimpin rombongan lain yang terdiri dari Panglima Kumbang, Datuk Jampang, dan Datuk Ranggasana. Mereka menyusuri setiap sudut hutan dengan penuh kewaspadaan, berharap dapat menemukan Grandong sebelum kekuatannya semakin sempurna dan sulit dikalahkan. Baiklah, baiklah. Jika demikian, rombongan ini kita bagi dua saja. Rombongan pertama dipimpin langsung oleh Datuk Ranggasanga. Tidak, saya tidak pantas memimpin rombongan. Sebaiknya dari bangsa manusia. Saya mengusulkan Sembara yang menjadi pimpinan rombongan. Setuju. Rombongan pertama dipimpin oleh Sembara. Kemudian rombongan kedua dipimpin oleh Kiai Jumantoro. Bagaimana kalau Kiai Jabat sendiri? Kiai Agenglah yang lebih pantas. Setiap orang tahu kebijaksanaan, kesaktian, dan kealiman Kiai Jumantoro. Berbicara mengenai kebijaksanaan, kesaktian, dan kealiman ilmu Kiai Jabat, kita semua sudah tahu. Aku dianggap alim
hingga dijadikan guru oleh bangsa manusia. Tapi Kiai Jabat, dia bukan hanya guru dari kalangan manusia saja, tapi juga guru untuk bangsa jin. Di kalangan bangsa manusia dan jin, beliau sangat dihormati, disegani, dan juga ditakuti. Tapi kalau aku, jin mana yang mengenaliku? Kiai Ageng rendah hati. Kami paham. Beliau memang sangat tawadu dan wara. Bagaimana kalau kita semua sekarang mengadakan pilihan? Calonnya adalah aku dan Kiai Ageng. Tidak usah buang waktu. Aku tidak bersedia menjadi pemimpin. Cukup Kiai Jabat saja yang memimpin. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Baik. Rombongan kedua aku yang pimpin. Sebagai wakilku, aku harap Kiai Ageng bersedia. Insya Allah. Saudara-saudara kita dari bangsa jin, seperti Datuk Ranggasanga, Panglima Kumbang, dan Datuk Jampak, ikut sembara. Lah saya ikut siapa, Kiai? Kau boleh ikut sembara. Sedangkan Kiai Basari, Nyai Bidara, dan Farida ikut aku. Boleh saya usul, Kiai? Silahkan. Bagaimana kalau saya ikut Kakang Sembara saja, Kiai? Tidak. Kau harus menemani Nyai Bidara. Sekarang kita urus jenazah Rinata dulu. Kurang ajar. Mereka tahu si Gerandong masih lemah. Mereka akan merebut si Gerandong dari tanganku. Di mana aku harus sembunyi? Aku harus menemukan persembunyian yang tepat untuk membesarkan si Gerandong. Dan menggemblengnya agar dia menjadi makhluk yang paling sakti di muka bumi ini. Aku tahu caranya. Masuk Benggala, tunjukkan Jatmiko. Di mana dia berada? Mereka itulah yang akan kuperalat menjadi pelindung-pelindung. Di sisi lain, Jatmiko yang masih berada dalam cengkeraman mak lampir kini sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan hitam. Kesadarannya telah lenyap, pikirannya dikendalikan, dan tubuhnya tak lagi berada dalam kendali sendiri. Jatmiko menjadi boneka hidup yang sepenuhnya tunduk pada perintah mak lampir, tanpa sedikit pun perlawanan. Dalam pertemuan rahasia dengan para pengikutnya, mak lampir mengumumkan perintah baru. Jatmiko kini ditunjuk sebagai budak sekaligus pengasuh bagi Grandong. Tugasnya adalah merawat dan menjaga bayi siluman tersebut agar tumbuh dengan sempurna tanpa gangguan dari pihak manapun. Selain itu, seluruh pasukan pendekar hitam dan siluman mak lampir diperintahkan untuk melindungi Grandong dari ancaman golongan putih yang berusaha menggagalkan rencana besar mereka. Namun, mak lampir tak menyadari bahwa ancaman besar lainnya tengah mendekat. Orang penakut dan pengecut. Beraninya Andika mengatakan aku penakut dan pengecut. Hah? Kalau ada kata yang lebih buruk lagi, aku akan mengatakannya ke sana. Bangsat! Andika menghinaku. Hah? Kalian semua, kenapa saling berkelahi di antara sesama kawan sendiri? Kita butuh persatuan untuk menghadapi aliran putih yang akan mencelakakan si Gerandong. Maaf, Guru. Jatmiko, kemari kau.
Mulai hari ini kau kuangkat menjadi budak si Grandong. Lihat majikanmu itu. Gendong dia. Dengarkan semuanya. Si Grandong akan kujadikan raja di kerajaan atas siluman ini. Kalianlah yang akan menjadi para patih, adipati dan senopatinya. Kita akan taklukkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di bumi Nusantara ini. Baik Mataram, Priangan, maupun semua kerajaan yang ada di bumi Andalas dan Borneo. Sekarang juga kita berangkat. Kita bergerak ke selatan yang hutannya lebih lebat. Kemungkinan besar Mak Lampir bersembunyi di sana. Saya tidak setuju. Kita harus segera menyelamatkan Rindi Antika. Saya tidak mau cucuku jatuh ke tangan Mak Lampir. Sabar, Datuk, sabar. Kami semua juga memikirkan keselamatan Rindi Antika. Tapi sangat sulit mencarinya di tempat seluas ini tanpa ada petunjuk sedikit pun. Kita cari Mak Lampir di gua-gua. Atau di kerajaan murid Mak Lampir. Mak Lampir pasti bersembunyi di sana. Apa mungkin kita menjelajahi satu persatu dalam waktu singkat? Kemampuan manusia ada batasnya, Datuk. Pangeran. Maaf, Pangeran. Kami bangsa jin dengan cepat dapat menjelajahi tempat-tempat itu. Bagaimana jika aku, Datuk Ranggasanga, dan Datuk Jampak pergi meninjau tempat itu, sementara Pangeran istirahat di sini? Baiklah, tapi saya minta segera kembali kemari jika menemukan tempat yang mencurigakan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Kita periksa sama-sama tempat itu, jika memang mencurigakan. Ya, baik Pangeran. Kita harus secepatnya menemukan Mak Lampir dan si Grandong sebelum menyebarkan kemungkaran lebih luas di muka bumi ini. Benar, Kiai. Mak Lampir kemungkinan akan minta bantuan Iblis Laknatullah untuk membesarkan si Grandong. Maka satu-satunya jalan adalah mohon bantuan Allah. Para kiai perlu mengadakan istighosah. Sembara lapar. Dari tadi perutku melilit-lilit. Sudah menjerit-jerit. Minta diisi sayur lodeh, ikan asin, sama sambal terasi. Mana ada sayur lodeh di tengah hutan seperti ini, Sir? Kecuali di dalam mimpimu. Oh, sambil kete. Lindu Aji, kau dengar suaraku? Lindu Aji, kau dengar suaraku? Iya, aku dengar dengan jelas. Siapa ini? Sembara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lindu Aji, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, Sembara. Bagaimana kabarmu dan lainnya? Kami sedang mendapat banyak musibah, Haji. Rinata gagal kami selamatkan. Ia meninggal. Dan kami pun gagal mencegah kelahiran si Grandong, bayi titisan setan itu. Entah di mana Mak Lampir menyembunyikannya sekarang. Kami masih terus mencarinya. Jatmiko jatuh ke tangan Mak Lampir. Dan Rindi Antika menghilang ketika berusaha menyelamatkan Jatmiko. Akhirnya rombongan kami bagi dua. Sebagian mencari Mak Lampir dan si Grandong, dan sebagian lagi mencari Rindi Antika dan Jatmiko. Itulah yang ingin kami kabarkan padamu, Aji. Semoga Allah melimpahkan kesabarannya pada kami semua. Insya Allah, doaku menyertai kalian. Semoga Allah melimpahkan kekuatannya kepada kalian. Jaga dirimu baik-baik, Lindu Aji. Semoga Allah memperkenankan kita bertemu secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu kamu. Jatmiko ditangkap musuh. Oh ya? Penyerangan untuk menyelamatkan Rinata gagal. Rindi Antika hilang. Dan sekarang mereka sedang mencari Rindi Antika, Mak Lampir dan Grandong. Lantas Jatmiko? Siapa yang menyelamatkan Jatmiko? Dengan ditemukannya Mak Lampir dan Grandong, berarti mereka akan menemukan Jatmiko pula.
mereka pasti tidak akan membiarkan Jatmiko jatuh ke tangan Mak Lampir. Jatmiko harus diselamatkan. Aku tahu betul sifat Mak Lampir. Dia penuh tipu daya dan bengis terhadap korbannya. Sebaiknya kita ikut mencari dan menyelamatkan Jatmiko. Kita? Apa maksudnya dengan kita? Aku dan Andika tentu saja. Aku bisa berhubungan dengan bekas guruku, sehingga kita bisa menyelamatkan Jatmiko. Tidak. Nyai sekarang dalam keadaan luka parah. Jika Nyai menemui Mak Lampir, itu sama saja dengan mencelakakan diri Nyai. Itu tindakan yang tidak bijaksana, Nyai. Mati bagiku bukan masalah. Aku akan merasa sangat berguna jika aku bisa menunjukkan tempat persembunyian Mak Lampir. Tidak. Agama melarang berkorban tanpa memperhitungkan baik buruknya. Lantas apa yang harus aku lakukan? Berpangku tangan? Aku tahu. Andika bingung karena Andika seperti sedang berjalan di dua jalan yang saling bersimpangan. Antara tugas dan kewajiban untuk membela saudara seperguruan. Bukan itu saja. Aku juga berkewajiban menjaga Nyai yang sedang sakit. Jangan pikirkan aku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Perintah Kiai untuk menjaga Nyai sampai sembuh sudah aku sanggupi. Berarti itu amanat yang harus aku patuhi. Boleh aku beri saran? Silakan. Amanat raja jauh lebih penting karena menyangkut kehidupan seluruh rakyat. Tujuan Andika adalah ke Batavia. Maka tinggalkanlah tempat ini. Bantulah mereka yang sedang berjuang untuk mengusir kompeni dari bumi Nusantara ini. Kalagondang, Kalagondang, Kalagondang. Aku memanggilmu. Datanglah. Sembara, yang sadar bahwa mereka membutuhkan kekuatan tambahan, memutuskan untuk memanggil Jin Kalagondang, salah satu musuh bebuyutan Mak Lampir. Kalagondang dikenal memiliki kesaktian luar biasa serta pusaka ampuh yang mampu membuat Mak Lampir kewalahan dalam pertempuran. Dengan ritual pemanggilan khusus, Sembara berhasil membangkitkan Kalagondang dari alam jin. Dengan senyum penuh kemenangan, Kalagondang menerima perintah tersebut dengan senang hati. Tanpa membuang waktu, ia segera masuk ke alam jin untuk melacak keberadaan Mak Lampir dan Grandong, bersiap untuk menghadapi pertarungan yang mungkin menjadi yang terbesar dalam sejarah ilmu gaib dan kanuragan. Kemudian bawa mereka ke hadapanku. Oh, si nenek peot itu lagi. Dasar kuntil anak. Biar aku hajar nanti dia. Karena selalu menyusahkan Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tapi si Grandong itu siapa Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Grandong adalah bayi titisan iblis dengan kekuatan ilmu hitam luar biasa. Grandong sangat berbahaya. Mak Lampir berusaha membesarkannya untuk dijadikan raja penguasa kejahatan di muka bumi. Kita harus bisa mencegahnya. Aku mengerti Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Aku akan tangkap si Lampir dan Grandong. Mohon pamit, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Baiklah. Permisi. Maaf Pangeran, kami telah menyelidiki gua-gua dan kerajaan siluman di wilayah ini. Namun tak ada tanda-tanda Mak Lampir dan Grandong bersembunyi di sana. Kami pun tak menemukan Rindi Antika. Kita harus segera mencarinya. Iya, Datuk. Kita akan terus mencarinya. Ini obatnya, Nyai. Bagaimana keadaan Nyai sekarang? Apa maksudnya? Maaf, aku pergi dan jangan dicari. Aku tidak ingin membebani Andika. Terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Andika selama ini. Mayang Sari. Mayang Sari pergi. Dia menyuruhku ke Batavia. Bagaimana dengan Jatmiko? Apa aku tega meninggalkan Jatmiko dalam bahaya? Bagaimana nanti dengan Pitaloka? Pitaloka atau Prihatini? Tidak. Tidak ada Prihatini. Yang ada hanya Pitaloka. Pitaloka yang sedang kehilangan ingatan. Pitaloka yang sedang sakit. Apa aku harus mencari Jatmiko? Yang nanti akan menambah penyakit Pitaloka tambah parah? Aku merasa tidak perlu mencari Jatmiko. Aku harus mencurahkan tenaga dan pikiranku untuk penyerangan ke Batavia.
meninggalkan Jatmiko berarti melanggar tata krama kesatria. Tidak pantas seorang kesatria meninggalkan saudara seperguruannya dalam keadaan bahaya. Tidak, aku harus tetap mencari Jatmiko. Jangan ragu, jangan bimbang. Tunaikan tugas utama. Batavia menantikan pertolongan Andika. Kawan seperjuangan. Siapa kawan seperjuangan? Baik, akan aku ikuti sarannya. Nasib Jatmiko aku percayakan kepada Kiai Jabat, Sembara, dan yang lain. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Si Jabat Bidara dan semua pengikutnya sekarang pasti sedang mencari kita. Kita harus mencari tempat persembunyian, Guru. Aku sudah menemukannya. Di mana? Gua Kendil. Gua Kendil? Gua yang tidak jauh dari perkampungan itu, Guru. Kenapa di situ, Guru? Tempat itu kan mudah ditemukan oleh orang. Diam! Aku lebih tahu dari kamu. Memangnya si Grandong tidak perlu makan? Dia harus cepat besar dan kuat. Apa makanannya, Guru? Kau ingin tahu? Iya. Nanti kalian akan tahu. Kebetulan si Grandong sedang lapar. Berhenti! Jatmiko, bawa Grandong kemari. Aduh, kamu lapar ya Grandong? Nenek sudah siapkan makanan untukmu. Lihat di sana. Lepaskan. Bagus Grandong, bagus. Jika makanmu banyak seperti itu, kau akan cepat besar dan kuat.